Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman walhiqna bi ibadikas salihin. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أولياء هذه البلدة ومجر استئذان بحضرة بنية توفيق ورضا العناء والفضل المغفرة تيسير ونخص خصوصا للمصنف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa yuktaba badal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal. Allahumma iftah alaina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azzamah wa syarrafa wa karramah. Allahumma inna tabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulullah. Bi sanadil muttasil lil musannif rahimahullah taala qala al imam an-Nawawi rahimahullah taala nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Wa an sayyidina Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Rawahul Imam Muslim. Wa an sayyidina Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari sahabat Sayyidina Abu Yahya Suhaib ibn Sinan. Sinan itu artinya apa? Tombak. Tombak tuh Sinan. Jadi nama orang zaman dulu ya itu. Namanya saif, pedang, sokhor, batu besar, apa namanya lagi, basil tuh apa, pemberani. Abbas, apa Abbas artinya? Abasa wa tawalla, apa artinya Abbas? Apa artinya Abbas?
Abbas artinya singa. Karena singa nggak pernah senyum. Pernah nggak ngeliat singa nggak senyum? Ada yang pernah ngeliat singa senyum? Macan ketawa ada? Nggak pernah. Mukanya selalu masam. Tahu masam? Cemberut. Kayak orang kesel. Alisnya mengkerut. Itu singa begitu. Maka namanya Abbas. Abbas itu dari kalimat abasa. Abasa yang bermuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Namanya singa. Haidar, singa. Apalagi namanya? Sinan, ini tombak. Namanya ya banyak nama-nama senjata, nama perang, nama hewan buas. Namir, guru aneh namanya Namir, Syekh Fawaz An-Namir. Bukan guru aneh langsung, tapi gurunya guru aneh gitu. Syekh Fawaz An-Namir. Namir itu macan tutul kalau nggak salah, atau macan apa ya namir? Ya macan lah pokoknya, sejenis kucing besar gitu. Zaman sekarang nama orang ya udah begitu. Syakweila gitu, Syakweila, Syakwena, Sakinah namanya sebenarnya, tapi digaya-gayain. Namanya Nabastala. Nabastala biar keren. Ya terserah aja sih. Tapi kalau bisa namain orang yang bagus-bagus ya. Nama laki udah Abdurrahman, kan udah ada ya nggak apa-apa. Abdullah, Abdurrahim, masih banyak nama-nama Allah, tinggal tambahin abad. Abdul Qahar, Abdul Qahir, Abdul Jabbar, itu namain anak-anaknya. Iya, Muhammad, siapa lagi? Ya, Salim misalnya, Yasir, Toha, nggak usah yang ribet-ribet, cari di Google. Inspirasi nama anak, atau referensi nama-nama anak bayi terkini. La haula wala quwata illa billah. Nama-nama bayi keren, nama-nama bayi Islami. Mentang-mentang ada Arabnya Islami gitu, enggak juga. Ada orang namanya Haifa. Tuh Haifa. Wah, keren banget Haifa. Tahu artinya apa Haifa? Nanti cari di kamus. Haifa itu yang apa ya? Nggak usah disebutin. Pokoknya keren. Cari aja, saya cari sendiri di kamus. Haifa pakai H. Haifa. Atau Haifa. Haifa itu ya orang yang badannya bagus, perempuan yang badannya bagus tuh, berisi, itu namanya Haifa. Badannya kayak gitar Spanyol gitu. Iya. Kelihatannya kan kayak orang Arab gitu kan. Ya ente nggak tahu artinya. Artinya nggak taunya ya. Kok orang pada godain aneh ya? Kenapa ya? Nama ente. Nama kan membawa berkah. Nama membawa makna. Kalau namanya ngaco, ya orangnya ngaco biasanya. Kayak namain orang hati-hati. Yang perempuan Aisyah, kan udah ada Aisyah nggak apa-apa Aisyah lagi. Fatimah, siapa lagi misalnya? Maryam, ya Maryam. Pakai lagi Maryam lagi nggak apa-apa. Jadi ya udah yang kayak begitu aja, jangan ribet-ribet. Biar nggak ada yang samain. Ya udah apa kayak nama kalau biar nggak sama. Apa meja kayak gitu. Nama orang meja nggak ada yang sama tuh. Itu namanya apa? Ada orang namanya anti dendraf. Atau anti dendraf, anti ketombe. La haula wala quwata illa billah. Ada orang namanya
Saking suka sama kartun namain anaknya Tsubasa. Tsubasa Ozora. Ada lagi anak namanya siapa? Himawari. Adanya Shinchan. Himawari. Nama yang bagus-bagus. Nama doa. Ntar keberatan, sakit mulu ente. Ganti nama, bikin nasi kuning. Keberatan. Karena bikin nama kan gak sembarangan. Emang ente pikir nama ente tuh inian. Kalau yang ngerti itu ada ilmunya. Yang ngerti itu dihitung. Kalau orang Jawa bilang primbon. Kalau orang Islam namanya abjad hawazin. Itu dihitung angkanya ada berapa, umurnya ini berapa, kira-kiranya bagaimana. Itu ada ilmunya, bukan tebak-tebakan ente bikin nama. Yang ngerti ya. Ane pernah minta nama sama guruannya, diistikhorohin dulu. Istikharah, sholat 2 rakaat, didoain. Gitu, nggak asal bikin sama namanya Alex sudah. Namanya Robert. Ya kalau emang orang alim silakan aja. Ini namanya Sinan. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Apa ajaban? Aneh gitu. Sungguh aneh. Apa yang aneh? Perkaranya orang beriman. Loh kok aneh? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab semua yang dirasain, semua yang dialamin oleh seorang mukmin daripada sukacita ataupun duka cita adalah kebaikan bagi dia. Jadi baik. Orang mukmin itu napasnya aja baik. Napas tuh baik. Napasnya aja baik. Kenapa baik? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak terjadi kebaikan tersebut kecuali untuk orang beriman. Kenapa? In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa sukacita, mengalami sukacita itu kegembiraan, mendapatkan karunia berupa kenikmatan, syakar. Dia bersyukur. Hatinya senang, tambah banyak ibadahnya, tambah khusyuk ibadahnya, dapat uang banyak misalnya disedekahin sama dia, tandanya dia bersyukur. Punya uang, bajunya compang-camping, beli baju, itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu nggak mesti sedekah sama orang, nggak mesti gimana-gimana, sholat syukur, ya bagus. Tapi diantara syukur itu menikmati. Jadi ente sendal ente jelek misalnya, ente punya duit, diantara rasa syukur ente punya duit, mengimplementasikan atau mau menjelmakan rasa syukur ente itu dengan ente beli sendal baru. Beli sendal baru kalau udah jelek, enggak, ini zuhud misalnya, enggak juga. Ini qanaah, bukan qanaah, lu pelit sama diri sendiri, enggak bagus juga. Kalau ada uang lebih, beli. Pecinya udah jelek misalnya, udah tipis, udah geraut-gerautan tuh peci, kagak diganti-ganti dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun, udah kuning, udah. Duitnya padahal jajannya banyak. 500.000 sebulan misalnya. Ada yang 500.000 sebulan? Banyak kan di sini ya. Dulu aneh jajan itu 100.000 sebulan. Berdua sama Bang Ane. Irit-irit dah. Ya Allah biar 100.000 bukan, enggak sebulan, kadang-kadang 3 minggu. 3 minggu udah dikasih gitu. Lama-lama Ane protes. Masih kecil lah bisa protes sama ibu Ane, dia masih kecil. Main hitung-hitungan sama orang tua. Mi gimana sih Mi? Aku tuh gini-gini tuh mondok itu kan sebulan 100.000 berdua. Jajan aja misalnya uang kas kelas 3.000. Kas kamar 2.000.
Belum ntar kalau patungan apaan misalnya ini segini, dihitung itu. Beli deterjen segini. Aku tuh jajan sehari palingan, jadi kalau dihitung-hitung gope sebulan, gope 500 perak. Nah, dijelasin ke ibuannya. Akhirnya ibuannya ngerti, 100.000 sebulan sekarang naik dari 50.000 sebulan jadi 100.000. Alhamdulillah. Kalau abangannya orang nggak berani ngomong, abangannya diem aja. Ada duit, diem. Nggak ada duit habis, diem. Sin, duitnya masih ada? Masih. Tinggal 2.000 padahal. Ya udah nggak dikasih, orang masih ada. Nggak dikasih. Sabar dia orangnya. Kalau aneh nggak bisa, orangnya langsung ngomong apa adanya. Aneh. Karena ibuannya begitu modelnya. Modelnya kalau nggak diomongin ya udah begitu aja jalan. Harus diprotes. Apa gara-gara keturunan orang Cina kali ya? Ini keturunan orang Cina. Jadi main hitung-hitungan juga. Orang Cina itu kenapa orangnya kaya-kaya? Karena perhitungan mereka. Kembalian gope ditagih ente. Udah deh nggak usah inian, nggak usah kembali, ganti permen, nggak mau dia. Kalau kita kan mau aja ya. Totalnya jadi 27.300 misalnya. 700-nya boleh didonasiin? Enggak. Lah, enggak. Cari pokoknya, saya nggak mau donasi. Saya yang lebih membutuhkan donasi. Mau donasiin ke orang ngapain? 200-nya boleh didonasiin? Enggak, bilang. Apa kalau kita? Ya udah, nggak apa-apa. Iya. 200 perak doang. Itu kalau orang Cina kagak dihitung semua. 200 perak dihitung. Mana 200 perak kembalinya? Ya Allah, 200 perak. Enggak, itu kembalian saya, hak saya. Jadi perhitungan. Ini yang mau ibuan dulu pas masih SMP, lama-lama udah ngaji. Oh, nggak boleh begitu ternyata. Kita nggak tahu keadaan orang tua kita di rumah, apa habis renov rumah, habis ada yang sakit, kan nggak tahu. Emang ente mondok setiap detail kejadian di rumah ente dikasih tahu? Kagak. Justru kalau dikasih tahu malah mengganggu, iya. Dikasih tahu ini mengganggu. Makanya ente kalau punya anak nanti mondokin itu jangan kasih tahu kejadian apa yang ada di rumah, biarin aja, bilang aman gitu. Gimana aman di rumah, nggak usah pikirin apa-apa yang di rumah. Kita jadi mikir jadinya dosa itu. Ngasih tahu keburukan, ngasih tahu musibah ke anak kita itu dosa. Kata guru anak gitu. Jangan, tanggung jawab. Jadi kita punya anak, tanggung jawab. Jangan bilang kasihanin bapak, kasihanin mama lagi susah. Ya tanggung jawab. Punya anak kok. Kalau nggak mau tanggung jawab ya jangan punya anak. Begitu jadinya. Tapi kalau orang tua ente yang begitu, jangan bilang bapak dosa. Jangan. Enggak. Itu nanti ketika kita punya anak, jangan kasih tahu musibah yang kita kasih uangnya, kasih jajannya, kasih apa lagi, kasih uang buat pendidikan, kewajiban kita. Memang rata-rata orang tua ya begitu, nggak bakal ngasih tahu. Jadi ada cerita santri dulu mondok, dulu belum ada HP, nggak bisa minjem HP, nggak ada yang punya HP. Kirim surat nggak langsung nyampe ke santrinya, nyampenya ke kiainya, ke ustadznya, ke pengurusnya. Sampai ke kiai, suratnya disimpan sama kiainya, kagak disampaikan ke santrinya. Sampai datang lagi surat dari ibunya, sebulan sekali datang, nggak dikasih tahu, santrinya belajar aja. Belajar tekun, rajin, udah nggak pulang-pulang dia. 6 tahun mondok nggak pulang-pulang. Semua surat selama 6 tahun disimpan sama kiainya. Pas udah mateng, udah alim ini orang, si santri ini dipanggil sama kiainya. Cong. Sini Cong. Kalau orang Jawa Cong manggilnya. Sini Cong. Ada apa Yai gitu. Ada apa Yai? Ini Cong.
di bawah plastik gede. Ini buka, apaan biaya? Itu surat-surat kamu selama 6 tahun. Loh, oh nggak disampaikan ke saya. Udah buka. Akhirnya dibuka satu-satu. Wah, girang dia. Ibunya habis umroh, tutup, senang. Ganti lagi suratnya. Wah, girang lagi. Bapaknya baru dapat ada yang beliin motor. Buka lagi. Wah, sedih. Adiknya sakit. Dikasih tahu sama ibunya, sama orang tuanya dikasih tahu. Sedih dia. Wah, adiknya lagi sakit. Oh, kasih sedih lagi. Bapaknya sakit parah. Oh, harus operasi. Sedih. Wah, pokoknya begitu. Dia ntar ketawa, dia ntar senyum, ntar dia nangis. 6 tahun dibacain satu-satu. Itu berapa suratnya, banyak banget. Dibacain satu-satu. Oh, sedih lagi. Ntar girang lagi ketawa, baru lagi punya adik baru apa gimana, pokoknya macem-macem. Dia nanya, Pak Kiai kok nggak disampaikan ke saya suratnya? Kalau saya sampaikan, ketika kamu dengar bapak kamu sakit, pulang nggak? Pulang pasti. Maka saya nggak sampaikan sengaja. Nggak bakal jadi kiai kamu. Kalau saya sampaikan dikit-dikit, adik kamu sakit, izin pulang. Bapaknya sakit, izin pulang. Udah biarin di rumah, urusan mereka. Kita di sini belajar, mau jadi kiai soalnya. Dikit-dikit pulang, izin, pulang lagi. 2 hari, 3 hari, sehari, seminggu. Nggak jadi orang. Kenapa? Nenek saya sakit. Udah sembuh, balik lagi. Mau pulang lagi, kenapa? Kucing saya mati. Kucingnya mati, pulang lagi. Besok datang, pulang kenapa? Tetangga saya meninggal. Ilaha illallah, tetangganya meninggal, apa yang ente? Besoknya pulang lagi. Kenapa? Kakak saya mau nikahan. Kakaknya mau nikahan, dia datang. Kalau aneh izin sama kiai aneh, Bang Didi itu. Bang izin bang apa yang kakaknya mau nikahan. Emang kalau ente nggak datang, acaranya nggak jadi. Ente nggak datang nih, acaranya nggak jadi gitu, nggak jadi nikah. Jadi bang, ya udah ente nggak penting berarti, nggak usah datang. Ini ketika kakaknya nikahan, aneh nggak izin, karena aneh tahu jawabannya begitu pasti. Aneh nggak izin, nggak mau izin. Nggak mau ngapain. Tiba-tiba, itu siapa cowok? Kok bareng kakak aneh ya? Nggak taunya suaminya udah nikah. Oh ya udah biarin, nggak rugi. Lebih rugi ketinggalan pelajaran. 3 hadis ketinggalan, rugi itu ente. Itu kan nggak setiap hari. Kalau belajar hadis kan setiap hari, tetap rugi. Kalau orang yang merasa ilmu itu penting, ya rugi dia. Yang pas lagi kakaknya mau nikahan, aneh nggak mau pulang juga sebenarnya. Tapi disuruh pulang sama kiainya. Kakek ente mau nikah nggak pulang? Enggak, ngapain gitu. Aneh tahu jawabannya kalau izin kok. Terus juga emang aneh nggak mau pulang. Akhirnya disuruh pulang. Udah diizinin, udah ditandatanganin suratnya, kartunya tuh, kartu perizinan pulang udah ditandatangan. Ya udah pulang. Sebenarnya nggak mau pulang. Itu dia. Kenapa jadi situ ya? In asabathu sarra syakar, kalau dia tertimpa kesenangan, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka baginya kebaikan, dia dapat pahala bersyukur namanya. Selalu bersyukur. Jadi syukur itu bukan mesti sujud syukur gitu, habis dapat apa misalnya sujud syukur. Iya, boleh aja, emang itu ada syariatnya. Tapi di antara rasa syukur kita itu memperhatikan badan kita, tubuh kita. Ente punya uang lebih, bisa buat beli skincare, beli, itu syukur namanya. Ngapain beli skincare, mubazir? Itu rasa syukur. Kalau punya duit lebih. Kalau duitnya kagak ada, maksain sampai minjem, jangan. Kita punya duit buat beli ini, buat perawatan diri, beli. Buat pakai pagar gitu, ya, behel misalnya. Emang beli, bikin. Apaan pakai behel mahal harga? Ente punya duit, bismillah, buat ngebenerin gigi ente supaya bisa baca Qurannya bagus. Kan ada orang giginya berantakan, susah baca Qurannya, nggak bisa ngomong lo misalnya, jadi zo susah. Ya udah, ada uang lebih, bismillah. Itu diantara rasa syukur.
Jadi syukur itu nggak mesti sujud syukur, itu emang ada syariatnya. Nggak mesti sedekah banyak, bersyukur, tasyakuran misalnya, bikin nasi kuning nggak mesti. Jadi rasa syukur itu kita punya uang lebih, kita perhatiin badan kita, baju kita yang udah compang, camping, jahit atau dibeli baju baru, peci kita beli peci baru, sendal kita udah putus, duit banyak, sendalnya putus masih dipakai aja, itu namanya nggak bersyukur. Fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia tertimpa musibah, dharra, dia bersabar. Sekarang kita sendalnya putus, nggak punya duit, ya udah sabar. Bajunya udah pada compang-camping, misalnya nggak punya duit, ya udah sabar. Maka dia mendapatkan kebaikan. Pokoknya seorang mukmin itu selalu mendapatkan kebaikan. Syaratnya satu, beriman. Iman tuh makanya mahal banget. Iman itu kayak apa namanya? Argo taksi kali ya. Kayak kita punya taksi, jalan terus tuh argo. Jalan terus kalau kita punya iman. Dapat musibah, sabar, dapat pahala. Dapat kenikmatan, syukur, dapat pahala. Fakana khairan lah, maka dia mendapatkan kebaikan. Rawahul Imam Muslim. Wa an Sayyidina Anas bin radhiyallahu an. Ini hadisnya sedih ini yang nih. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu an, kemarin kita udah baca ya. Qal, beliau berkata, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Manakala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertimpa musibah. Musibahnya apa? Sakaratul maut. Jadi sudah mulai beliau merasakan sudah dijemput oleh malaikat Israil, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Ja'ala yataghashshahul karbu. Diliputi beliau dengan rasa bukan takut, apa namanya, cemas gitu ya, maksudnya kesakitan yang begitu dahsyat. Karb namanya. Karb itu apa, musibah yang begitu dahsyat itu namanya karb, yang nggak bisa dirasain orang lain pokoknya. Namanya al-karbu. Faqalat Sayyidah Fatimah, maka berkata Sayyidatuna Fatimahuz Zahra radhiyallahu anha, wa karba abatah, begitu dahsyat. Ini sebenarnya nggak bisa diartiin per kata ya. Mungkin artinya kurang lebih wa karba abatah tuh begitu dahsyat apa namanya, penyakit bapak saya, sakit, rasa sakit yang diterima oleh ayah saya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karba abatah. Gitu. Jadi itu kalimat tawajjuh, kalimat mengkasihani orang lain. Ya Rabbah gitu. Ya Rabbah. Wah, karba, begitu dahsyat sakit yang dialami oleh ayah saya. Faqala, maka Nabi menjawab, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada atas ayahmu ini karbun, musibah, rasa sakit ba'dal yaum, setelah hari ini. Artinya apa? Artinya memang udah sebentar lagi udah wafat. Kadang-kadang kita kan sedih kalau orang lihat orang sakaratul maut, udah apa? Selesai gitu. Iya. Sekarat enggak cuma sehari, kadang-kadang bisa seminggu orang sekarat. Sakit tuh enggak begitu aja udah. Ane pernah lagi malam-malam dipanggil sama pengurus masjid di Jakarta. Ustaz, tolong dong ke rumah si fulan, ada orang udah sakarat. Gimana? Udah mau meninggal belum? Pokoknya kayaknya udah susah dah. Ya, kalau belum meninggal gimana? Emang belum ada tanda-tandanya. Tapi udah kesakitan dia. Nah, karena dia datang juga. Pas Anda datang, Anda mau ngapain ya? Anda minta siwak.
minta Quran itu ya. Aneh bawa Quran tapi mau bacain Yasin. Sampai sono katanya udah ada ustadz 2. Aneh ngapain ustadz 3? Ustadz banyak ngapain? Gitu kan. Walaupun aneh bukan ustadz, dipanggil ustadz juga ya udah. Ada 2 apa 3 tuh. Ya udah. Gimana nih? Kayaknya belum tanda-tanda dijemput malaikat Israel, tapi udah rasa sakitnya tuh dahsyat, udah ngangap aja udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak sadar tuh. Orang lain ngomong tuh udah nggak denger, kupingnya udah susah. Kan lagi tenggelam dia, lagi mabok, sakarat namanya. Sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengalami sakaratul maut. Semuanya bakal ngerasain. Semuanya. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit yang menimpa ayahmu ini setelah hari ini. Falamma mata. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Sayyidah Fatimah berkata, "Ya abatah." Itu ya abatah artinya wahai ayahku. Jadi itu ada kalau bahasa Arab namanya kalimatut tawajjuh. Nanti belajar insyaallah di nahwu. Ya abatah. Wahai ayahku, ajaba rabban da'ah, telah menjawab panggilan Tuhannya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bilang kembali ke rahmat atau pulang ke rahmatullah. Iya. Mau pulang enggak? Mana pulang ke rahmatullah? Mau, jangan bilang enggak mau. Aneh mau pulang ya. Mana mau pulang ke rahmatullah? Amin, gitu. Aminin aja biar dia pulang ke rahmatullah. Emang harus mau kembali ke rahmat Allah, kembali ke kasih sayang Allah, karena nggak ada sesuatu yang lebih menyayangi kita, lebih menyayangi ente kecuali Tuhan ente. Nggak ada. Ibu ente sayang sama ente, kalah sayangnya itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ente punya suami, ente punya istri, sayang sama ente misalnya, kalah sayangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah tuh maha luas. Maka yang harus kita dahulukan ya rahmatnya Allah. Nggak ada yang bisa sama sayangnya itu seperti sayangnya Allah kepada manusia, kepada makhluknya. Kita dapat musibah itu karena Allah sayang sama kita. Gitu. Ajaba rabban da'ah, menjawab Tuhannya yang memanggil gitu. Menjawab panggilan Tuhannya. Ya abatah, wahai ayahku, jannatul firdausi ma'wah. Surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Jadi ketika ada orang meninggal, orang tua kita, saudara kita, orang soleh misalnya, kita tahu beliau orang soleh, guru kita, nggak boleh sedih harusnya, karena kita sayang sama mereka. Kalah rasa sayang kita kepada mereka dari kasih sayangnya Allah sama mereka. Allah tuh lebih sayang sama mereka. Kita nggak bisa sayang sama mereka seperti Allah menyayangi mereka. Emang itu yang terbaik. Kenapa kita sedih? Karena kita ditinggal, bukan karena kita kesian sama dia. Harusnya kita kesian sama diri kita. Kita sedih mengasihani diri kita. Ya Allah, guru kita meninggal, wafat misalnya, siapa yang bakal ngurusin kita? Guru kita udah senang, orang tua kita misalnya orang-orang soleh udah senang, surga udah, apa namanya, raudhah min riyadil jannah. Kuburannya itu kalau orang-orang soleh, raudhah, apa raudhah? Taman daripada taman-taman surga. Jadi kita nggak usah sedihin orang soleh meninggal. Ngapain sedihin orang soleh meninggal? Sedih karena kita nih kasihan, sedih untuk diri kita, bukan sedih untuk orang soleh. Orang solehnya udah senang di kuburan. Raudhah, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Orang soleh meninggal. Kita sedih karena diri kita, bukan karena orang solehnya meninggal. Tetap sedih. Jannatul Firdaus
surga Firdaus ma'wah. Apa ma'wah? Tempat kembali. Firdaus jamaknya Farodis. Dalam bahasa Inggris itu paradise gitu. Paradise itu surga ya, paradise. Itu dari bahasa Arab itu paradise. Dari Firdaus. Ya abatah, wahai ayahku, ila Jibril nan'ah, kepada malaikat Jibril kami mengadu. Nan'ah itu membawa kabar duka. Wahai malaikat Jibril, udah nggak ada yang turun lagi ke kita gitu. Nabi udah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya bukan main Sayyidah Fatimah, kehilangan seorang ayahnya. Ibunya udah meninggal, ayahnya juga meninggal. Sayyidah Fatimah sebatang kara. Saudara-saudaranya meninggal semua. Sayyidah Fatimah kan anak-anaknya Nabi, yang sisa siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya pada meninggal, orang tuanya meninggal. Sayyidah Fatimah tinggal sama Sayyidina Ali, sama suaminya. Falamma dufin, manakala beliau dikubur, ditimbun pakai tanah, qalat Fatimah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Fatimah, ya Anas, kepada Sayyidina Anas. Ada kalimat Anasnya enggak di situ? Ya Anas ada? Ada ya Anas ada? Enggak ada. Kitabannya ada. Ya Anas, tambahin. Yang enggak ada kalimatnya ketambahin. Ya Anas. Ini namanya fi nuskhatin. Tambahin tanda kurung, tapi tambahin tanda kurung, tulis kha sampingnya. Kha itu artinya nuskhah. Maksudnya di naskah yang lain ada kalimat ya Anas. Wahai Anas, Anas bin Malik, atabat anfusukum, setega itu diri kamu, itu setega itu diri kamu, antahtu ala Rasulillahi turab, menimpakan ke jasad Rasulullah tanah, kamu tega gitu. Tobat itu artinya itu senang, tenang, senang itu artinya tobat, toba yatibu. Atobat, apakah diri kamu bisa tenang ketika tahhatha yahthu itu artinya itu pasir itu yang beginiin tuh, diurung gitu, dilempar pakai skop. Apakah engkau tenang, diri kamu bisa tenang menimpakan pasir-pasir ini, tanah-tanah itu ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nangis para sahabat. Manusia yang paling mulia di atas bumi, sekarang kita kubur, kita lemparin pakai tanah. Bukan dilempar sih ya, dikubur lah. Artinya tuh diurung gitu, ditutupin, karena emang begitu. Tsumma sabila yassara, tsumma amatahu fa aqbara, tsumma idza syaa ansyara. Tsumma sabila yassara, ketika lahir lancar. Tsumma amatahu, kemudian mati, fa aqbara, dikubur. Memang harus dikubur orang manusia, enggak boleh dibakar. Mana ada manusia dibakar? Orang-orang di sana orang enggak berakal, enggak beriman, dibakar atau diawetin, enggak boleh. Enggak boleh dikubur untuk menghormati ya orang-orang enggak beriman. Atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai Anas, kamu tega menimpakan pasir-pasir, tanah-tanah ini ke jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sayyidina Anas, gimana? Saya nggak bisa melakukan apa lagi, emang harus begini, harus dikubur Nabi. Sayyidah Fatimah, manusia paling mulia Sayyidah Fatimah. Tapi senangnya Sayyidah Fatimah dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali jemput saya, nyusul saya adalah engkau, Sayyidah Fatimah. Iya. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu 6 bulan nyusul Sayyidah Fatimah. Jadi ketika beliau meninggal, lagi sakaratnya, lagi sakitnya itu, beliau dibisikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendekat, dibisikin. Girangnya bukan main.
Senangnya bukan main. Sayyidah Aisyah ngelihat, kenapa Sayyidah Fatimah ini senang banget, ini anaknya Nabi senang banget. Minta kasih tahu. Fatimah kasih tahu saya kenapa kamu senang banget. Apa kata Sayyidah Fatimah? Nanti saya kasih tahu. Enggak mau saya kasih tahu sekarang. Sudah waktunya baru dikasih tahu. Orang yang pertama kali nyusul Rasulullah SAW saya. 6 bulan kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar diangkat, setelah 6 bulan Sayyidina Abu Bakar itu menjabat sebagai khalifah, meninggal Sayyidah Fatimah. Orang yang pertama kali nyusul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imamul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa an Sayyidina Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Habis ngecor tadi ya? Habis ngecor? Capek? Yang ngecor cowok apa cewek? Cowok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.